Pernahkah Anda benar-benar berhenti sejenak dan berpikir, apa sih rahasia di balik aplikasi raksasa yang kita gunakan setiap hari? Aplikasi seperti Tokopedia, Gojek, atau Instagram. Bagaimana mungkin mereka bisa menangani jutaan, bahkan puluhan juta pesanan, unggahan foto, dan interaksi pengguna secara bersamaan, hampir tanpa jeda? Jawabannya, percayalah, jauh lebih dalam dari sekadar koneksi internet yang cepat atau server yang mahal. Di dunia pengembangan software, ada sebuah perdebatan klasik yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Lebih baik pakai database SQL atau NoSQL? Ini seperti perdebatan abadi antara keteraturan melawan kebebasan, antara keamanan melawan kecepatan. Tapi, perusahaan-perusahaan teknologi terdepan sudah lama meninggalkan perdebatan itu. Mereka tidak lagi memilih salah satu. Mereka justru menemukan sebuah kekuatan super dengan cara menggabungkan keduanya. Di video kali ini, kita akan melakukan deep dive dan membongkar tuntas strategi kolaborasi SQL dan NoSQL sebagai kunci utama untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi modern. Ini adalah rahasia arsitektur di balik aplikasi super cepat yang ada di genggaman Anda setiap hari. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Anda menemukan barang impian di toko online, memasukkannya ke keranjang, dan saat akan membayar, aplikasinya malah nge-freeze. Atau saat sedang asik scrolling media sosial di waktu istirahat, gambarnya tidak kunjung muncul, yang ada hanya ikon loading yang berputar-putar tanpa henti, seolah mengejek kita. Pengalaman buruk seperti ini bukan cuma menyebalkan secara personal. Dalam dunia bisnis digital, setiap detik sangat berharga. Studi menunjukkan bahwa penundaan 1 detik saja dalam waktu muat halaman bisa menurunkan konversi penjualan hingga 7%. Pengguna akan frustrasi, memberikan rating buruk di App Store, dan yang paling parah, mereka akan menekan tombol uninstall dan pindah ke kompetitor. Akar masalahnya seringkali tersembunyi. Bukan di tampilan antarmuka yang cantik, tapi di ruang mesin atau dapur aplikasi, yaitu database-nya. Jika dapur ini tidak dirancang dengan baik untuk menangani berbagai jenis pesanan data yang masuk, maka seluruh restoran, seluruh aplikasi akan terasa lambat dan tidak responsif. Untuk memahami masalahnya lebih dalam, kita harus sadar bahwa kita tidak lagi hidup di dunia data yang sederhana. Kita hidup di era ledakan data atau data explosion. Setiap menit, ada jutaan data baru tercipta dari miliaran perangkat di seluruh dunia. Dan data ini sangat beragam. Coba bayangkan, di satu sisi ada data terstruktur. Ini adalah data yang sangat rapi, seperti data KTP atau detail transaksi di rekening bank. Semuanya punya kolom yang jelas. Nama, alamat, nomor rekening, jumlah transfer. Semuanya pas dan presisi. Di sisi lain, ada data tidak terstruktur, yang jumlahnya jauh lebih masif. Ini bisa berupa caption foto di Instagram, isi email yang panjang, ulasan produk yang Anda tulis, atau bahkan komentar yang akan Anda tinggalkan di video ini. Bentuknya sangat bebas, dan tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel yang kaku. Memaksa satu jenis database untuk menangani semua jenis data ini, ibaratnya seperti memaksa seorang koki untuk menggunakan satu jenis pisau, misalnya pisau roti, untuk memotong daging, mengupas buah, dan mengukir es batu sekaligus. Bisa, tapi hasilnya pasti tidak akan efisien dan merepotkan. Inilah tantangan terbesar aplikasi modern, dan inilah mengapa kita butuh lebih dari satu senjata untuk mengelola data dan menjaga kinerja aplikasi tetap di level puncak. Nah, disinilah dua pemain utama kita masuk ke panggung. Mari kita kenali karakter mereka lebih dalam. Di sudut kiri, kita punya SQL, singkatan dari Structured Query Language. Bayangkan SQL ini seperti seorang arsitek gedung pencakar langit yang sangat teliti. Sebelum membangun, dia butuh blueprint atau skema yang sangat detail. Setiap lantai atau tabel dan setiap ruangan atau baris data harus terdefinisi dengan presisi dari awal. Strukturnya memang kaku, tapi hasilnya adalah bangunan yang kokoh, andal, dan sangat terorganisir.
Contoh populer dari dunia SQL adalah MySQL dan PostgreSQL. Lalu di sudut kanan, ada NoSQL, yang artinya Not Only SQL. Bayangkan NoSQL ini seperti seorang seniman di sebuah gudang studio raksasa. Dia bebas berkarya. Dia bisa membuat koleksi ribuan dokumen digital yang masing-masing punya format berbeda, seperti yang dilakukan MongoDB. Atau membuat papan raksasa yang penuh dengan jutaan pasang kunci dan catatan tempel untuk akses super cepat, seperti yang dilakukan Redis. Dia tidak butuh blueprint yang kaku di awal, sangat fleksibel, dan bisa beradaptasi dengan kebutuhan data yang terus berubah. Ini adalah dunia kebebasan dan kecepatan. Sekarang kita bahas. Kekuatan utama SQL terletak pada jaminan ACID, 4 pilar yang menjaga keandalan data. Atomicity berarti semua langkah transaksi harus berhasil atau semuanya dibatalkan. Misalnya saat transfer uang, jika saldo penerima gagal bertambah, maka saldo pengirim juga tidak akan berkurang. Konsistensi memastikan setiap data yang tersimpan selalu sesuai aturan. Jika kolom email wajib diisi, maka sistem akan menolak data tanpa email agar tetap valid. Isolation menjamin transaksi berjalan tanpa saling mengganggu, meskipun dilakukan bersamaan. Contohnya, saat dua orang berebut tiket terakhir, sistem hanya akan mengizinkan satu transaksi yang benar-benar berhasil. Durability memastikan begitu transaksi selesai, datanya aman dan tidak hilang meskipun sistem mati. Karena jaminan inilah, SQL dipercaya untuk mengelola data penting, seperti keuangan, pengguna, dan inventaris yang menuntut akurasi tinggi. Sementara SQL fokus pada keamanan dan konsistensi, NoSQL unggul dalam fleksibilitas dan skalabilitas. Skalabilitas. Jika SQL diibaratkan membangun satu gedung tinggi yang sulit diperluas, vertical scaling, maka NoSQL seperti membangun kompleks perumahan, tinggal tambah rumah baru saat penghuninya bertambah. Horizontal scaling. Fleksibilitas jenis database. NoSQL punya banyak jenis sesuai kebutuhan. Document database, seperti MongoDB, cocok untuk data dengan struktur yang berbeda-beda. Key value database, seperti Redis, unggul dalam kecepatan untuk penyimpanan sementara. Graph database, seperti Neo4j, hebat dalam memetakan hubungan kompleks seperti jaringan sosial. Sekarang, mari kita lihat contoh yang lebih kompleks. Media sosial. Informasi inti akun Anda, seperti email, nomor telepon, dan password yang sudah dienkripsi, kemungkinan besar disimpan di database SQL. Ini adalah lapisan keamanan pertama yang butuh struktur yang sangat solid dan aman. Namun, hampir semua hal lainnya yang membuat media sosial terasa hidup adalah wilayah kekuasaan NoSQL. Jutaan postingan di timeline Anda, lengkap dengan foto dan video, disimpan di dokumen database. Sistem like dan komentar yang menangani ribuan interaksi per detik juga menggunakan NoSQL. Dan yang paling canggih, untuk fitur seperti orang yang mungkin Anda kenal atau teman dari teman Anda, media sosial menggunakan graph database, salah satu jenis NoSQL yang paling unik. Database ini dirancang khusus untuk memahami dan menavigasi hubungan antar data. Menggunakan graph database akan ribuan kali lebih cepat untuk menemukan hubungan kompleks semacam itu dibandingkan menggunakan SQL. Inilah rahasia bagaimana timeline Anda bisa di-refresh dalam sekejap mata dan menampilkan konten yang relevan dengan sangat cepat. Jadi, kesimpulannya, kunci dari optimasi kinerja aplikasi modern bukanlah tentang memilih satu pemenang. Ini tentang orkestrasi, tentang membuat berbagai teknologi spesialis berkolaborasi secara cerdas. Dengan pendekatan hibrid ini, kita mendapatkan hasil terbaik dari semua dunia. Kinerja secepat kilat untuk pengalaman pengguna yang memuaskan, skalabilitas tanpa batas untuk menangani pertumbuhan bisnis, fleksibilitas bagi developer untuk berinovasi, sambil tetap menjaga keamanan dan keandalan data krusial Anda.
Perdebatan SQL versus NoSQL sudah usai. Era sekarang adalah era kolaborasi. Punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda dengan arsitektur ini? Tulis semuanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tinggalkan like jika Anda mendapat wawasan baru,